Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Dapabusa. Saya dari Prodi Matematika semester 3. Untuk saat ini saya akan membahas materi tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Di sini ada contoh, Lina mempunyai 6 permen. 3 permen diberikan kepada adiknya. Berapakah sisa permen Lina tersebut? Itu kita menjawab 3/6. Karena 3 permennya sudah diberikan kepada adiknya. Jadi sisa permennya ada 3/6. 3 ini merupakan bagian dan 6 ini merupakan total keseluruhannya. Sekarang kita masuk bentuk-bentuk pecahan. Itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut yang dibentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, serta A tidak boleh sama dengan B. Di sini ada contoh 1/2, 2/4, 3/5, dan masih banyak lagi contoh pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Di sini ada contoh 2 1/2. 2 ini merupakan bilangan bulat, 1/2 ini merupakan pecahan biasa. Itu juga di 3 2/5, 2 2/4. Sekarang kita masuk di 3, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan. Di sini ada contoh 5/10 sama dengan 0,5. Hasil pembagian dari 5/10 ini yang sama dengan 0,5. 0,5 ini yang merupakan pecahan desimal. Itu sama juga 8/10 sama dengan 0,8. 4/10 sama dengan 0,4. Yang keempat, sebenarnya di sini keempat, tapi saya salah ketik nomor, sebenarnya nomor 4, yaitu persen, pecahan persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Di sini ada contoh. Sini ada contoh 90% sama dengan 90/100, 60% sama dengan 60/100, 80% sama dengan 80/100. Begitu ya. Sekarang kita masuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tuh di sini ada contoh 2 1/2 sama dengan 9/4. Dari mana 9/4 ini? Yaitu dari penyebutnya ini kita kali dengan bilangan bulat, yaitu baru kita tambahkan dengan pembilang. Itu 4 kali 2 sama 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9, jadi 9/4. Sama juga di sini 2/6 sama dengan 14/6. Di sini juga ada 3 2/4 sama dengan 14/4. Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada contoh 7/3 sama dengan 21/2. 7/3 ini kita bagi berekor, jadi kita dapat pecahan campurannya 21/3. Begitu juga di 9/2 sama dengan 41/2. Di sini juga ada 13/4 sama dengan 31/4. Oke, sekarang kita masuk mengenal operasi hitung pada pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Itu ada langkah-langkahnya. Di sini ada contoh 1/2 tambah 2/3. Kita kerjakan menurut contoh-contoh dari penjumlahan dan pengurangan. Ini langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan. Oke, langkah pertama menyamakan penyebut. Langkah pertama adalah menyamakan penyebut. Penyebutnya adalah bilangan yang membagi dan letaknya di bawah. Sedangkan pembilang adalah bilangan yang dibagi dan letaknya di atas.
Itu ada dua cara untuk menentukan, untuk menyamakan penyebut, yaitu cara yang pertama adalah dengan mencari nilai KPK dari penyebut sebelumnya untuk dijadikan penyebut yang baru. Cara yang kedua adalah dengan langsung mengalihkan penyebutnya. Tuh, di sini saya langsung mengalihkan penyebutnya. Saya pakai cara yang kedua, langsung mengalihkan penyebutnya, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Saya ganti di sini 6. Oke, cara yang kedua mencari pembilang setelah menyamakan penyebut. Tuh, caranya kita bisa membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama, lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya. Oke, di sini sini 6 dibagi 2, itu dikali 1 ini, itu tambah 6 ini dibagi 3, dan itu dikali 2 di sini ya. Oke, kita sudah menyelesaikan langkah yang kedua. Sekarang kita masuk di langkah ketiga, operasikan pecah. Setelah penyebutnya sama dan pembilangnya juga sudah kita ubah, maka langkah yang terakhir adalah mengoperasikan pecahan tersebut. Kita operasikan pecahan sudah. Itu 6 dibagi 2, 6 di 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita tulis 3 di sini. Itu 6 dibagi 3, 2 dikali 2 dengan 4. Jadi sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan. Itu 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi 7/4. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, langkah-langkahnya sama. Jadi kalau mendapatkan soal tentang pengurangan dua buah bilangan pecahan, maka tanda penjumlahannya tinggal diganti saja menjadi tanda pengurangan. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, perkalian. Mengalihkan pembilang dan mengalihkan penyebutnya. Maksudnya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Itu di sini ada rumus A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Sini ada contoh. Di contoh sini terdapat pecahan campuran, maka di sini ada langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, itu dia dapat 5/2. Itu kali 4/3. Itu langkah kedua, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut sesuai rumus tadi ya. Jadi sekarang 5 kali 4 sama dengan 20, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi dapat 20/6. Oke, yang ketiga, pembagian. Melakukan operasi pembagian pada dua pecahan atau lebih dengan cara mengubah posisi bilangan menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembaginya. Lalu ubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Di sini ada rumus A per B bagi C per D sama dengan A per D kali D per C. Tanda pembagian yang ini tadi menjadi tanda perkalian di sini. Tanda perkalian menjadi tanda perkalian. Jadi sekarang yang merupakan pecahan pembaginya itu 3, yaitu C per D. Di sini kita ganti pembilangnya menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. Jadi C per D ini sama dengan D per C. Itu sama dengan kita kali penyebut dengan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sama dengan A kali D per B kali C. Di sini ada contoh 3/5 bagi 2/3 sama dengan 3/5, tanda pembagiannya menjadi perkalian yang merupakan pecahan pembaginya
ini pembilangnya diganti menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Itu 2/3 sama dengan 3/2. Sekarang kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 3 sama dengan 9, 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, sekian pembahasan saya. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.